vaksin dan enam-enam, apa hubungannya? Sebenarnya ini sudah saya share sebelumnya, tapi ada beberapa apresiasi bahwa rekaman musik terlalu tinggi. Jadi saya mengulang ini, saya berharap teman-teman bisa memahami, yang sudah nonton bisa share yang ini karena musiknya hampir suaranya tidak ada. Oke. Terima kasih banyak untuk apresiasinya pastor dan teman-teman. Oke. Berbicara tentang vaksin dan enam-enam, apa hubungannya? Kalau dalam angka 66 ini sebenarnya sudah disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau dahinya. 18b dikatakan 18 dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Yang maksud dari di sini adalah angka 66 ini akan ada satu momen besar, kecil, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, semuanya dipaksa. Jadi ada satu gerakan global yang semua orang harus memakai tanda itu di dahi dan di tangan bagian kanan. Sedangkan vaksin dia tidak di dahi, berarti kan tidak ada hubungannya dengan 66. Firman Tuhan juga dikatakan bahwa 66, the moment 66 ini muncul, momen itu muncul, itu gereja Tuhan sudah diangkat. Teman-teman bisa ikuti sharing saya tentang rapture, pengangkatan, dan second coming of Jesus Christ supaya bisa memahami di situ. Tapi yang jelas dia muncul ketika gereja diangkat. Oke, jadi vaksin ini tidak ada hubungannya dengan 66. Nah, tapi dia juga termasuk tanda di akhir zaman. Di dalam Lukas pasal 17, di dalam Lukas Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Artinya, di akhir zaman itu tanda, akan ada tanda terjadi. Itu adalah pesta pora, makan minum, termasuk kawin dan dikawinkan. Kita melihat di apa yang terjadi di zaman Nuh. Kejadian pasal 6 itu kejahatan manusia sebelum air bah. Oke. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak. Dari antara perempuan-perempuan ini siapa saja yang disukai mereka? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi yang terjadi saat itu adalah terjadi hubungan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi disitulah roh Allah, karena manusia itu sudah, jadi ketika mereka terjadi hubungan itu secara spirit itu ada roh Allah. Di situ dikatakan roh Allah meninggalkan, berarti roh apa yang muncul, roh apa yang ada. Ini yang terjadi, konteks ini yang ada hubungannya dengan vaksin saat ini. Karena zaman Nuh tidak ada vaksin, tapi zaman sekarang yang muncul vaksin. Tapi yang samanya di sini adalah sama-sama injaksi, hubungan, kawin dikawinkan yang ada waktu itu. Itu juga kawin dikawinkan, ada saat ini adalah vaksin itu dikawinkan. Tapi tidak semua vaksin itu mengandung DNA-nya binatang atau DNA-nya simpanse, keturunan apa. Tapi ada vaksin yang mengandung itu. Teman-teman bisa search di YouTube, di internet, bahwa ada vaksin yang memang diambil dari DNA-nya binatang.
maunya simpanse atau apa, dan itu dilemahkan atau hidup itu diinjak. Nah ini ketemu DNA manusia, disitulah secara fisik mungkin kita tetap sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi secara spirit ada pribadi lain. Sedangkan firman Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus datang, itu anak-anak Allah itu mendengar suara, jadi suara trompet, bunyi sangkakala namanya. Nah, kalau Anda pribadi lain, apakah dipastikan Anda mendengar itu? Inilah yang jadi masalah. Gereja Tuhan disarankan untuk tidak menerima vaksin yang seperti itu. Makanya jika Anda bertanya, semua vaksin murni tanpa efek untuk secara kita bawa untuk orang Kristen, jawabannya tidak. Tapi apakah semua vaksin? Apakah bisa vaksin? Iya, karena ada pilihan vaksin lain yang bisa Anda pakai. Makanya dibutuhkan iman namanya. Terima vaksin dengan iman. Artinya apa? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, Roma pasal 10 ayat 17 itu dikatakan bahwa iman itu dasarnya firman. Artinya Anda mendengar perkataan firman, vaksin mana yang benar? Vaksin A atau vaksin B? Setelah itu Anda mengambil keputusan untuk menerima vaksin itu. Jadi ini personal decision, bukan common decision. Oke? Jadi seperti itu. Karena di momen Anda melakukan itu, Anda selesai dengan spirit Anda. Oke? Jadi dalam Matius pasal 24 ayat 31 itu berbicara tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus. Makanya selama ini ada kontroversi, ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak. Nah, solusinya gimana? Kalau tidak bagaimana? Iya bagaimana? Makanya firman Tuhan di sini Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan ada roh Allah dan roh antikristus yang berbicara. Makanya kita perlu menguji roh. Yang diuji di sini bukan roh antikris. Kita uji iblis, apakah ini rohmu, atau uji Tuhan, apakah Roh Kudus itu rohmu, bukan. Tapi manusia ketika mendengarkan suara itu bahwa vaksin itu iya atau tidak, atau ketika dia berdoa dan hanya muncul Alkitab, bingung kan. Nah makanya belajar zamannya Nuh, firman Tuhan sudah jelas, tanda-tanda akhir zaman itu seperti di zaman Nuh, pokoknya itu. Dan berdoa supaya kita bisa memahami. Jadi disinilah titiknya, hubungannya, injection itu, dikawinkan itu. Oke, teman-teman bisa bikin research lebih lagi, pintar-pintar, bisa cari di YouTube segala macam, bisa tahu lebih lagi tentang itu. Jadi mungkin selama ini saya berbicara tentang vaksin, saya bukan anti vaksin, tapi dengan berjalannya situasi pandemi ini, global government, pemerintah global, rencana mereka juga berjalan. Healthy passport akan suatu saat akan muncul. Bagaimana? Apakah Tuhan tidak punya solusi untuk gerejanya? No, Tuhan tidak punya solusi untuk gereja. Semua vaksin disediakan. Berdoa minta hikmat, Tuhan bilang A atau B yang bisa divaksin. Kalau memang tidak perlu, jangan divaksin, karena kan tidak ada yang memaksa. Pemerintah juga hanya menyarankan dan tidak memaksa. Kriteria tetap berlaku. Anda mau melakukan perjalanan luar negeri, Anda butuh dokumen ini, dokumen itu. Nah, oke. Jadi ini yang intinya di sini. Jadi ini sangat-sangat penting. Jadi jangan menyarankan orang bahwa vaksin ada hubungan dengan itu adalah pekerjaan antikristus atau enam-enam. Atau jangan menasihati orang untuk terima vaksin itu. Tapi nasihatilah orang untuk berdoa. Mana vaksin mana yang benar? Vaksin mana yang benar sesuai firman Tuhan. Oke, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, semua akan hilang, yang tinggal hanya 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Maka hiduplah penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kasih, untuk kita bisa tahu dan tentunya dengan hikmat, supaya dapat mengambil keputusan yang baik dan benar untuk kehidupan kita. Jadi sekian, terima kasih banyak teman-teman, bisa bantu share, subscribe. Kalau ada komen silakan leave komen, kita akan share
lebih detail lagi selanjutnya.